Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galih Pandu Dewantara dengan NIM 231910101064. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapasitor. Nah, kapasitor adalah komponen elektronika pasif dengan dua terminal yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik, yang dimana kapasitor ini terdiri dari dua konduktor yang dipisah oleh bahan dielektrik dalam jarak dekat dan terisolasi satu sama lain. Bahan dielektrik pada kapasitor ini umumnya berbentuk plat yang dapat menyimpan elektron muatan listrik dalam periode waktu tertentu. Energi berupa muatan listrik pada kapasitor akan tersimpan di antara plat-platnya. Saat kapasitor sedang diisi, penumpukan medan listrik akan terjadi dan saat kapasitor terisi daya tersebut akan dilepaskan dari baterai dan energinya akan tetap berada di antara plat-platnya. Fungsi kapasitor. Nah, terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama sebagai pengatur tegangan, yang dimana berfungsi untuk meratakan tegangan DC. Nah, tegangan tersebut digunakan untuk mengupayakan perubahan tegangan dari AC menuju DC serta membangkitkan gelombang osilator. Lalu ada penghemat daya listrik, yang dimana kapasitor ini memiliki daya resistansi dengan nilai yang menyesuaikan dengan frekuensi yang ada. Hal tersebut dapat bermanfaat sebagai penghemat daya listrik. Lalu ada menstabilkan arus listrik, di mana kapasitor ini akan berperan dalam sirkuit logika switching berkecepatan tinggi, yang dimana level tegangan sirkuit seperti itu seharusnya stabil dapat berubah dengan fluktuasi arus hingga menimbulkan sinyal gangguan ataupun kesalahan. Lalu ada untuk mencegah loncatan listrik. Nah, kapasitor ini memiliki peran untuk mencegah loncatan listrik pada kumparan yang mengakibatkan arus listrik terputus. Jenis kapasitor. Nah, pada jenis-jenis kapasitor ini, yang pertama ada paper kapasitor, yang dimana terbuat dari kertas yang dilapisi logam, yang biasanya dulu itu digunakan di banyak di radio ataupun di TV lama. Lalu ada polystyrene kapasitor, yang dimana terbuat dari plastik polystyrene, yang kapasitor ini sangat stabil dan cocok untuk rangkaian radio dan alat ukur. Lalu ada bipolar kapasitor, yang dimana tidak memiliki kutub positif ataupun negatif, yang dipakai pada arus bolak-balik atau AC. Lalu ada elektrolitik kapasitor atau ELCO, yang dimana sering ditemui dengan bentuknya yang silinder, memiliki polaritas positif dan negatif, yang dimana harus dipasang benar. Lalu ada polikarbonat kapasitor, yang dimana menggunakan plastik polikarbonat yang khusus tahan panas dan cukup stabil. Lalu ada polyester kapasitor, yang dimana kapasitor ini murah dan mudah ditemukan sehingga cocok untuk rangkaian elektronik sehari-hari. Lalu ada Miller kapasitor, yang dimana sama-sama dari plastik tetapi lebih kuat dan stabil sehingga banyak digunakan di rangkaian umum. Lalu ada silver mica kapasitor, yang dimana terbuat dari batu mika dengan lapisan perak yang sangat presisi dan cocok untuk frekuensi tinggi. Lalu ada seramik kapasitor, yang dimana bentuknya kecil seperti koin dan kapasitansi kecil dan dipakai untuk filter penyambung sinyal ataupun penghilang noise. Lalu ada tantalum kapasitor, yang dimana mirip seperti ELCO tapi lebih kecil dan stabil sehingga banyak dipakai di perangkat portable. Lalu ada Fitrow kapasitor, yang dimana fungsinya menyaring gangguan listrik. Biasanya dipakai di jalur listrik masuk ke rangkaian. Lalu ada trimmer kapasitor, yang dimana kapasitor kecil yang bisa disetel dengan obeng sehingga digunakan untuk penyetelan pada radio ataupun alat komunikasi. Lalu ada variable kapasitor, yang dimana kapasitor yang bisa diatur kapasitasnya dengan memutar ruas sehingga digunakan di radio lama untuk memilih frekuensi siaran.
Lanjut ada persamaan kapasitor. Nah, pada persamaan kapasitor ini terdapat dua, yaitu kapasitor seri dan paralel. Nah, pada kapasitor dikatakan seri jika dipasang berurutan ataupun satu jalur seperti rantai. Arus listrik akan melewati satu kapasitor lalu lanjut ke kapasitor berikutnya. Pada kapasitor seri terdapat ciri yaitu kapasitas total lebih kecil dari kapasitor terkecil. Tegangan dibagi ke tiap kapasitor. Nah, kapasitor ini cocok dipakai bila ingin meningkatkan ketahanan tegangan ataupun karena tegangan terbagi. Pada kapasitor seri terdapat rumus 1 per C total sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan seterusnya. Lanjut ada kapasitor paralel. Nah, kapasitor paralel jika dipasang berdampingan, yang dimana ujung-ujungnya langsung terhubung ke sumber listrik. Pada kapasitor paralel ini memiliki ciri yaitu kapasitas total adalah penjumlah langsung. Nah, tegangan pada setiap kapasitor sama dan cocok dipakai bila ingin menambah nilai kapasitor. Nah, terdapat rumus pada kapasitor paralel yaitu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Nah, ini adalah contoh soal pada kapasitor seri. Nah, pada tiga kapasitor masing-masing C1 dengan C1, C2, dan C3 untuk menghitung kapasitas pengganti. Nah, pada persamaan tadi, rumus dari kapasitor seri tersebut yaitu 1 per C sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Di mana mendapatkan hasil 1. Lalu ada contoh soal yang kedua yaitu dirangkai paralel, yaitu C1 4, C2 6, dan C3 10. Nah, sesuai dengan rumus kapasitor paralel yaitu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3, yaitu 4 ditambah 6 dan ditambah 10 sama dengan 20. Nah, baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.